Pemirsa, pencurian motor terjadi di kawasan padat penduduk di Matraman, Jakarta Timur. CCTV merekam aksi dua pelaku yang menggunakan atribut ojek online. Dua pria yang berboncengan motor masuk ke kawasan padat penduduk di Jalan Kayu Manis 5 Lama, Matraman, Jakarta Timur. Menggunakan jaket online, satu pelaku turun dan langsung merusak kunci motor incarannya. Tak butuh waktu lama, sebuah motor metik yang terparkir di depan rumah warga berhasil dicuri. Parkir di itu depan rumah. Nah, udah gitu pulang tidur. Nah, saya kebetulan tuh pagi-pagi kan masjid juga, saya masih ada. Nah, terus saya pas pulang lihat kagak ada. Terus saya bangunin anak saya baru tidur. Ya saya pikir dipindahin kali sama dia. Ya udah saya diem aja. Kawasan ini rawan pencurian. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pemuda di Tasikmalaya, Jawa Barat tewas tenggelam di Situ Gede. Ibu korban menangis histeris melihat jasad sang anak yang terbujur kaku. Ayah dan ibu Syahrul Sidik tak kuasa menahan tangis melihat proses evakuasi jasad anak mereka yang tewas tenggelam di Danau Situ Gede, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya korban 22 tahun bermain di kawasan wisata Situ Gede bersama dua temannya Selasa malam. Saat berada di lokasi, korban tidak sengaja menjatuhkan handphone milik temannya ke dalam danau. Korban berupaya mencari handphone tersebut dengan menyeburkan diri ke dalam danau. Diduga tidak bisa berenang, korban tenggelam. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk divisum. Korban sedang nangkring di bertiga, terus korban menjatuhkan HP milik temannya. Kemudian karena merasa bersalah dia berusaha mengambil HP tersebut, tetapi ketika mengambil ikut tenggelam sampai pagi hari. Akhirnya lapor ke Polsek Mangbumi. Nggak bisa berenang mungkin? Emang betul, untuk korban sendiri keterangan dari rekannya tidak bisa berenang. Jasad korban segera dimakamkan keluarga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Seorang bocah perempuan di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara tewas akibat tersengat tawon Vespa. Secara tiba-tiba sarang tawon terjatuh dan menyerang 4 anak yang masih kakak beradik. Duka menyelimuti kediaman Raisa, bocah perempuan 4 tahun di Jalan BM Muda Silandit, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Anak pasangan Jarman dan Sormin tewas akibat disengat tawon Vespa. Peristiwa berawal saat korban dan 3 saudaranya sedang berada di dalam rumah. Secara tiba-tiba dahan pohon jati yang berisi sarang tawon jatuh akibat tertiup angin. Serangga itu pun langsung menyerang korban dan 3 saudaranya. Kejadian tersebut juga membuat 3 saudara korban terluka dan dirawat di RSUD Padang Sidimpuan. Udah ada lama sarang tawon itu di dekat rumah? Lama Pak, lama. Sarang tawon itu jatuh atau seperti apa? Dia datang angin itu patah dibuat angin, apanya itu dangkanya itu, begitu jatuh pada terbang lah apanya ini tawonnya ini kan. Maka masuk ke ada sebagian masuk ke rumah kan. Ada berapa anak kita yang jadi korban? 4 Pak. 4. Yang meninggal 1 yang meninggal. Usai kejadian, petugas pemadam mengevakuasi sarang tawon Vespa tersebut. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian melaporkan. Sebuah toko mebel yang sekaligus dijadikan gudang di Duren Sawit, Jakarta Timur hangus terbakar. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah toko sekaligus gudang mebel di Jalan Pahlawan Revolusi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kejadian saat sholat Jumat ini mengejutkan warga sekitar.
Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Dugaan sementara, kebakaran akibat korsleting listrik. Petugas yang datang segera memadamkan api. Selama proses pemadaman, arus lalu lintas ditutup sementara. Ya, untuk kronologis kejadian tadi api mulai menyala itu sekitar jam 1:30 ya saat sholat Jumat. Toko dalam kondisi tutup, jadi sudah penghuni atau karyawan semuanya sedang sholat Jumat. Tidak ada korban jiwa. Kasusnya ditangani Polsek Sektor Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 2 ruko yang dijadikan gudang telur di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat terbakar. Warga dan pemilik ruko berupaya menyelamatkan ribuan butir telur dari dalam gudang. Api membakar 2 ruko yang dijadikan gudang telur di kawasan Pasar Cikurubuk, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga dan petugas berupaya menyelamatkan ratusan telur dari lokasi. Seorang wanita yang diduga pengusaha telur tak henti menangis saat mengetahui kejadian ini. Peristiwa tersebut mengejutkan warga sekitar. Petugas yang datang segera memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran akibat korsleting listrik. Ada suara kayaknya mah dari korsleting listrik. Dari korsleting listrik ternyata pas diamin beberapa menit dilihat dan kebetulan lagi istirahat juga di sini sama anak-anak. Pas dilihat ada muncul asap-asap kayak gitu, ya udahlah telepon yang punya rokok ini, kebetulan mereka juga gitu. Ya. Ini toko apa sih Kang sebenarnya Kang? Ini gudang. Kasusnya diselidiki Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.